looks kinda lazy, and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my Para pemimpin menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang organisasi untuk membantu memilih gaya kepemimpinan berkomunikasi terbaik yang akan digunakan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebudayaan dan budaya masing-masing, karena mencoba tidak sesuai dengan karakteristik akan dianggap tidak tulus oleh para audiens. Namun, pendekatan mereka untuk memimpin dan berkomunikasi harus fleksibel. Ada 6 identifikasi kategori utama gaya kepemimpinan. Yang pertama visionary, yang kedua coaching, yang ketiga affiliate, yang keempat demokratik, yang kelima ada pace setting, yang keenam ada commanding. Gaya kepemimpinan visionary. Para pemimpin visioner menginspirasi orang lain. Mereka biasanya adalah pemimpin transformasional. Pemimpin ini mungkin akan sangat terlihat dalam organisasi, sering berbicara di depan forum internal, publik, sering mengadakan pertemuan, mengirimkan pernyataan yang memotivasi, dan memberikan bimbingan kepada semua karyawan. Gaya kepemimpinan coaching. Pemimpin ini pemimpin yang memiliki pembinaan. Mungkin akan memberikan budaya pendampingan yang kuat dan ketepatan pentingnya sesi pelatihan dan pengembangan. Dan pada tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan orang lain. Gaya kepemimpinan demokratik. Pemimpin yang demokratis mungkin akan sering mengadakan pertemuan juga. Tetapi dia akan mensurvei karyawan dan menetapkan metode untuk mendapatkan masukan karyawan. Pemimpin yang demokratis adalah pendengar yang baik dan kolaborator yang sangat baik. 3. Gaya kepemimpinan affiliate. Pemimpin afiliatif mungkin akan sering terlibat dalam interaksi dengan karyawan dan akan berjalan di aula dan dapat diakses baik satu lawan satu maupun dalam kelompok kecil. Para pemimpin ini cenderung menghargai orang dan perasaan mereka, kurang menekankan pada pencapaian dan tugas dan tujuan, dan lebih pada kebutuhan emosional karyawan. Mereka berusaha untuk membuat orang senang, menciptakan harmoni, dan membangun resonansi dengan tim. Gaya kepemimpinan pace setting. Pemimpin pace setting adalah pekerja keras, terus-menerus mendorong organisasi untuk unggul. Mereka cenderung tidak mengadakan forum terbuka dengan karyawannya. Gaya kepemimpinan commanding. Pemimpin yang memerintah hidup dengan moto lakukan karena saya berkata begitu. Nah. Gaya pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional di dalam suatu organisasi mungkin menggunakan salah satu gaya kepemimpinan di atas jika sesuai. Tapi mereka cenderung sebagian besar mengandalkan gaya kepemimpinan visioner. Mereka menawarkan visi yang jelas dan menginspirasi karyawan untuk bergerak ke arah itu. Mereka mengimbau kepada kepala dan hati mengikut mereka untuk bergerak melalui setiap hari ke sesuatu yang lebih tinggi. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin transformasional. Yang pertama, keaslian dan kredibilitas. Yang kedua, kecerdasan emosional. Yang ketiga, kemampuan mentoring dan coaching. Komunikasi antar karyawan memainkan peran strategis dan budaya dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin transformasional harus menyadari pentingnya integrasi komunikasi antar karyawan secara keseluruhan, mulai dari strategi, perencanaan, hingga operasi sehari-hari. Edgar Schein dalam bukunya Organizational Culture and Leadership mengatakan bahwa pemimpin menanamkan budaya melalui tindakan serta bagaimana mereka mengelola operasi secara keseluruhan. Beliau menguraikannya menjadi 2 bentuk mekanisme, yaitu primer dan sekunder. Mekanisme primer sendiri meliputi bagaimana cara pemimpin bereaksi terhadap krisis, mengalokasikan sumber daya, memberikan penghargaan atas status, merekrut, memilih, mempromosikan anggota, serta apa yang diperhatikan dan dikendalikan oleh pemimpin. Sementara, mekanisme sekunder sendiri meliputi desain atau struktur organisasi, desain dan prosedur, ritus dan ritual, desain ruang organisasi, cerita mengenai event penting, serta pernyataan formal mengenai filosofi organisasi.
Semua mekanisme ini bisa menunjukkan leadership style pemimpin yang secara langsung mempengaruhi budaya organisasi. Contohnya, jika para pemimpin top level memiliki kantor di puncak gedung dengan lift terpisah dengan karyawan, maka kita bisa mengasumsikan bahwa budayanya agak formal dan hierarkis. Di sisi lain, apabila pemimpin memiliki kantor yang berada di tengah-tengah karyawan, maka kita bisa mengasumsikan bahwa budayanya lebih informal dan komunikasi dengan pemimpin lebih mudah diakses. Komunikasi karyawan harus dapat mencapai tujuan dasar berikut, yaitu mendidik karyawan mengenai budaya, visi, serta tujuan strategis, memotivasi karyawan untuk mendukung tujuan organisasi, mendorong kinerja yang lebih tinggi dan upaya diskresi untuk mencapai tujuan tersebut, membatasi kesalahpahaman dan rumor yang dapat merusak moral, serta menyejajarkan karyawan di belakang tujuan kinerja organisasi dan memposisikan mereka untuk membantu mencapainya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan pesan yang jelas, konsisten, dan tepat sasaran. Pemimpin harus memperhatikan baik komunikasi maupun pesan, serta mengembangkan strategi komunikasi untuk semua audiens internal, termasuk karyawan. Dalam menciptakan komunikasi internal organisasi yang efektif, kita dapat menggunakan Strategic Employee Communication Model yang bisa ditemui pada High Performing Organization. Terdapat 5 komponen utama dalam model ini, yaitu yang pertama adalah Supportive Management, yang berarti bahwa pemimpin atau manajer harus bisa memberikan contoh kepada bawahannya terhadap komunikasi yang efektif sebagaimana yang mereka harapkan dari bawahannya tersebut, di mana pemimpin terlibat secara langsung dalam menyampaikan pesan-pesan penting kepada bawahannya. Yang kedua adalah targeted messages. Pemimpin perlu memahami target audiensnya agar dapat menyampaikan suatu pesan kepada audiens secara spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Namun perlu dicatat bahwa penyampaian pesan secara spesifik ini tidak boleh menghilangkan makna asli dari pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah efektif media atau forum. Pemilihan media komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan memahami bahwa tiap orang memiliki preferensi channel komunikasinya masing-masing, sehingga pemimpin perlu menyadari dan melakukan pemilihan media komunikasi yang efektif sesuai dengan situasi, kondisi, dan preferensi bawahan. Beberapa contoh media komunikasi yang dapat digunakan adalah seperti WhatsApp, email, Telegram, dan yang lainnya. Yang keempat adalah well-positioned staff, artinya pegawai atau staff harus ditempatkan pada posisi sesuai dengan keahliannya. Salah satu contohnya adalah dengan menempatkan staf ahli komunikasi pada divisi-divisi organisasi yang membahas isu atau melakukan pengambilan keputusan strategis. Dengan begitu, informasi dan pesan penting yang strategis tersebut dapat disampaikan pada antar divisinya secara lebih efektif. Yang kelima adalah ongoing assessment. Untuk menilai tingkat efektivitas komunikasi yang ada pada suatu organisasi, kita perlu melakukan assessment terhadap performa komunikasi tiap pegawai dan memberikan reward bila karyawan tersebut memiliki performa komunikasi yang memuaskan. Pada tingkatan organisasi, assessment yang dilakukan akan menilai apakah semua pesan-pesan penting telah tersampaikan kepada semua pegawai dengan baik. Dan bila mana pesan-pesan penting tersebut belum tersampaikan dengan baik, kita dapat melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan agar kedepannya komunikasi dapat berjalan dengan lebih baik. Seorang pemimpin yang transformasional diharapkan memiliki sebuah visi dan dapat mengkomunikasikannya secara jelas dan konsisten. Sebuah visi yang disampaikan dengan baik dapat memperjelas tujuan pekerjaan dan memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi para anggota organisasi. Namun, apa sih arti dari misi dan visi itu? Misi adalah suatu pernyataan yang berisi alasan berdirinya suatu organisasi serta biasanya ditujukan untuk penggunaan internal. Sebagai contoh adalah United Way, sebuah organisasi sukarelawan di Amerika Serikat yang memiliki misi to improve lives by mobilizing the caring power of communities. Sedangkan visi adalah suatu pernyataan yang berisi tujuan pemimpin dan juga aspirasi organisasi dan biasanya ditujukan untuk audiens internal dan juga eksternal. Visi dari United Way sendiri adalah to build a stronger America by mobilizing our communities to improve people's lives. Nah, salah satu cara untuk membedakan kedua hal tersebut adalah dengan melihat misi sebagai sesuatu yang terjadi sekarang dan visi sebagai sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Lalu, bagaimana sih caranya membangun sebuah misi dan visi yang baik? Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sebuah konsep awal.
Hal ini bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa yang organisasi ini lakukan dan mengapa organisasi ini ada. Setelah menjawab semua pertanyaan tadi, hal kedua yang bisa dilakukan adalah dengan memperjelas makna dari kata-kata yang terkandung dalam konsep awal tadi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar semua anggota memiliki pemahaman yang sama. Kemudian yang ketiga, ceritakan mengenai siapa diri kita dan ingin menjadi apakah diri kita dengan menggunakan kurang dari 25 kata. Hal ini bertujuan untuk membangun sebuah misi dan visi yang lebih bermakna daripada sebuah slogan, tapi cukup singkat untuk dapat diingat oleh orang-orang. Kemudian yang keempat adalah dengan membangun sebuah objektif yang strategis. Hal ini bertujuan untuk membuat visi lebih spesifik dan dapat dicapai. Kemudian setelah itu, hal terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan sebuah rapat dengan para karyawan untuk menguji visi dan misi yang telah dirumuskan. Proses pembuatan misi dan visi dengan seluruh anggota karyawan ini dapat memperkuat komunikasi internal karena semua anggota organisasi dapat memiliki pandangan yang sama terhadap fokus dan arah tujuan organisasi. Lalu sebenarnya gimana sih dalam merancang dan juga mengimplementasikan perubahan komunikasi yang efektif? Nah, biasanya dalam perubahan komunikasi yang efektif itu ada 3 level nih yang harus kita lewatin. Yang pertama itu namanya level basic. Sesuai dengan namanya, biasanya di level basic ini cenderung satu arah aja nih komunikasinya, dan di dalam level basic ini nggak ada periodic assessment. Oke, kita masuk nih ke level yang kedua. Nah, di level kedua ini namanya level strategis. Sesuai dengan namanya, biasanya pemimpin itu banyak menggunakan media nih buat sarana komunikasi. Tapi biasanya pemimpin itu lebih memprioritaskan pertemuan yang interaktif. Gunanya apa sih? Nah, karena pertemuan interaktif ini biasanya komunikasinya itu bisa lebih lancar dan juga lebih terserap dengan baik nih oleh audiens. Nah, perbedaannya antara level kedua dan juga level pertama tadi, kalau di level kedua ini ada program secara terstruktur yang diadakan dan juga ada namanya periodic assessment. Oke, kita masuk nih ke level yang terakhir atau level ketiga, yaitu adalah major change atau perubahan secara besar. Nah, biasanya di dalam level ketiga ini akan diadakan workshop bagi karyawan. Nah, workshop ini digunakan untuk mendefinisikan kembali work habit yang akan diterapkan dan juga perubahan perilaku karyawan di setiap level. Nah, biasanya level ketiga ini bisa terjadi kalau misalnya ada 2 perusahaan atau lebih yang ingin melakukan merger, atau biasanya kalau suatu perusahaan ingin launching nih atau membangun suatu produk yang baru. Tujuan para pemimpin organisasi adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki etos yang positif, atau lebih sederhananya memastikan bahwa semua audiens eksternal menganggap perusahaan tersebut terhormat, dapat dipercaya, dan juga etis. Mengelola hubungan eksternal yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, dan untuk mencapai hubungan eksternal yang efektif diperlukan strategi komunikasi yang baik. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya membangun komunikasi dengan audiens eksternal. Yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran strategis. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan yang terkait. Yang ketiga, buat, sempurnakan, dan uji pesan utama yang ingin disampaikan. Pastikan pesan yang disampaikan jujur, jelas, konsisten, dan bermakna. Yang keempat, pilih dan latih juru bicara. Yang kelima, tentukan media atau forum komunikasi yang paling efektif. Yang keenam, tentukan waktu yang tepat. Yang terakhir, kita bisa tinggal memantau hasilnya. Reputasi yang baik bagi perusahaan akan meningkatkan kredibilitas dan juga kepercayaan konsumen. Reputasi tersebut akan menjadi jaminan bahwa apa yang akan didapatkan konsumen akan sesuai dengan ekspektasinya. Menurut Carles Van Bruun, terdapat 6 cara perusahaan untuk membangun dan mempertahankan citra perusahaan yang positif. Yang pertama yaitu merancang kampanye untuk mempromosikan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, melaksanakan program ambisius untuk melakukan kualitas kontrol dan juga layanan pelanggan. Yang ketiga, memelihara sistem untuk menyaring aktivitas karyawan dari sisi reputasi efektif.
Yang keempat, menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan. Yang kelima, mempekerjakan staf ahli komunikasi internal dan juga mempertahankan hubungan masyarakat. Dan yang terakhir, menunjukkan kewarganegaraan perusahaan. Selain itu, untuk membentuk reputasi yang positif, perusahaan perlu untuk melakukan strategi hubungan eksternal yang waspada, kuat, dan komprehensif. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk mengolah pers dan media, memberikan kontribusi filantropi yang berarti dan tulus, terlibat aktif dalam masyarakat, mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan hubungan investor, serta perusahaan perlu untuk memastikan bahwa semua sarana komunikasi eksternal harus membawa pesan yang jujur, jelas, dan dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan peluang perlakuan yang menguntungkan, penting bagi organisasi untuk menetapkan hubungan positif dengan media agar para pemimpin organisasi tersebut dapat mengetahui bagaimana bekerja secara efektif dengan mereka. Oleh karena itu, setiap pemimpin organisasi harus tahu mengapa media itu penting dan bagaimana perannya, kapan harus berbicara dengan media, dan bagaimana mengolah pertemuan dengan mereka. Nah, dalam melakukan komunikasi, pasti ada aja nih miskomunikasi yang sering kita temukan ataupun konflik-konflik nih. Nah, lalu gimana sih cara kita untuk mengatasi krisis communication yang sering terjadi? Yang pertama, planning. Nah, tujuan dari kita melakukan planning ini adalah ketika sewaktu-waktu terjadi krisis communication, maka kita udah tahu, punya gambaran, dan tidak kaget ketika menghadapinya. yang kedua, Respon dengan cepat apabila krisis terjadi. Jadi, kita langsung menerapkan nih planning yang telah kita terapkan di awal. Nah, salah satu respon yang bisa kita lakukan dan kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah melakukan press conference, sehingga pihak luar bisa tahu nih fakta yang sebenarnya terjadi itu bagaimana. yang ketiga, Pastikan bahwa sumber daya manusia di dalam organisasi kita itu punya cara pandang yang sama dalam merespon krisis communication yang terjadi. yang keempat, Memahami audiens kita dengan cara memahami krisis dari sudut pandang mereka. yang kelima, Manfaatkan website dan media sosial yang ada. yang keenam, Meninjau kembali rencana komunikasi krisis. yang ketujuh, Memantau liputan dan berita yang ada di sosial media. Yang kedelapan, lakukan evaluasi pasca krisis.